Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lidi Melisa Tuarisa dengan NIM 2021-48067 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Patimura. Di sini saya akan membuat video praktek mengajar. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Di hari ini kita akan belajar dari tema 2, subtema 1, sumber dan energi, pembelajaran ke-1. Anak-anak, apakah kalian tahu energi itu sangat penting bagi kehidupan kita, semua makhluk hidup yang membutuhkan energi. Apakah kalian tahu sumber-sumber energi yang ada? Nah, ayo kita pelajari. Ayo anak-anak, sekarang kita amati gambar di samping ini. Anak-anak, matahari memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia, juga kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi, karena matahari merupakan sumber energi yang terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Nah, anak-anak, berdasarkan gambar di samping, ayo kita sama-sama kerjakan halaman 2. Soal yang pertama, apa yang diceritakan gambar tersebut? Berdasarkan gambar tersebut, seluruh anggota keluarga memanfaatkan panas matahari. Soal yang kedua, berdasarkan gambar di samping, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat manfaat matahari bagi keluarga. Yang pertama adalah mengeringkan pakaian. Pakaian akan kering jika dijemur di bawah sinar matahari. Yang kedua, berguna untuk kesehatan tulang. Contohnya pada gambar adik bayi sedang terkena sinar matahari, maka adik bayi tulangnya akan menjadi kuat. Dan yang ketiga, berguna juga bagi tumbuhan. Energi matahari membantu tumbuhan membuat makanan yang disebut fotosintesis. Nah, ketika fotosintesis terjadi, tumbuhan akan menghasilkan oksigen dengan istilah O2 dan akan menyerap CO2 atau yang disebut karbon dioksida. Yang ketiga, apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan tentang pemanfaatan matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Nah, anak-anak, ibu akan menjelaskannya. Yang pertama, panas matahari bermanfaat menjaga suhu bumi. Dan yang kedua, panas matahari bermanfaat dalam siklus air. Yang ketiga, panas matahari membantu proses pengeringan ikan, kerupuk, dan yang lain-lainnya. Nah, anak-anak, kita sudah menjawab 3 pertanyaan berdasarkan pengamatan gambar ini ya. Sekarang untuk PR anak-anak ada pada halaman 2, yaitu membuat tulisan dengan menggunakan jawaban-jawaban yang sudah didiskusikan tadi. Bisa kan? Kalian bisa minta bantuan orang tua jika kesulitan di rumah. Ya anak-anak, sekarang mari kita membaca bersama kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya memiliki energi. Energi itu akan membantu tubuh bergerak dan berpikir. Aku
Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Nah anak-anak, sekarang pada halaman 5, anak-anak coba mengisi manfaat matahari sebanyak-banyaknya bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran. Anak-anak, peta pikirannya seperti ini ya. Anak-anak, energi matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga adalah sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam diberikan Tuhan untuk umat manusia pergunakan. Ayo anak-anak, sekarang kita berdiskusi. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah mengelola dan menjualnya. Ya anak-anak, sekarang anak-anak amatilah gambar di samping ini. Setelah anak-anak mengamati gambar di samping, ayo diskusikan bersama-sama pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Tentunya, petani juga akan kehabisan stok jagung untuk dijual. Yang kedua, apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Maka, petani juga harus membudidayakan kembali jagung pada lahan pertaniannya. Baiklah anak-anak, sekarang kalian kerjakan halaman 7. Ayo anak-anak kita membaca. Kita bisa lihat pada teks berikut. Nah anak-anak, berdasarkan teks bacaan yang tadi sudah kita baca, maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena sumber daya alam tersebut terus tersedia dan dapat dikelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu air, kedua angin, ketiga matahari, keempat hewan, dan kelima tumbuhan. Kemudian anak-anak, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena jumlahnya yang terbatas. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah minyak bumi, emas, besi, dan berbagai hasil tambang yang termasuk dalam kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Anak-anak, untuk latihan setelah tadi sudah membaca bacaan di atas, sekarang anak-anak kerjakan latihan di samping ini pada halaman 7 dan 8. Iya, cukup sekian pembahasan kita hari ini. Apabila saya ada salah kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Semoga video praktek pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua.